Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullih walau karihal kafirun. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Shadaqallahul azim. Kaum muslimin yang berbahagia, pertama, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan kurnia kepada kita semua. Yang mana dengan rahmat dan kurnia yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada saat ini kepada kita masih diberikan kesempatan, kesehatan, dan keimanan. Mudah-mudahan keimanan ini akan tetap Allah berikan kepada kita sampai kepada akhir hayat kita, sehingga kita hidup dalam keadaan beriman dan wafat kembali kepada Allah dalam keadaan beriman. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat dan salam kita kirimkan kepada arwah junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau telah membimbing umat manusia dari alam kejahilan kepada alam yang berilmu pengetahuan, sebagaimana yang kita rasakan pada saat ini. Kaum muslimin yang berbahagia, kita ingin dalam kehidupan kita ini menjadi orang yang bertakwa, menjadi orang Islam yang betul-betul mengamalkan ajaran Islam sesuai dengan yang dikehendaki Allah dan yang diajarkan oleh Rasulullah kepada kita. Maka dari itu kita berusaha, dan kita harus tetap berusaha untuk menerpa diri kita supaya tetap dalam keimanan dan beramal sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasul. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun." Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar bertakwa kepadanya, dan janganlah kamu mati melainkan dalam keadaan muslim. Ayat ini menggariskan kepada kita, yang pertama, Allah panggil orang-orang yang beriman. Berarti orang-orang yang tidak beriman tidak ikut terpanggil oleh seruan Allah ini. Untuk apakah orang-orang yang beriman dipanggil oleh Allah? Allah perintahkan kepadanya bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benar takwa kepadanya. Kita artikan takwa ini secara umum mengerjakan perintahnya dan meninggalkan larangannya. Maka kita diminta oleh Allah Subhanahu wa taala, selama kita hidup di atas dunia ini, kita mengerjakan perintahnya dan meninggalkan larangannya dengan ikhlas, dengan penuh kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mengerjakan perintah-perintahnya tersebut. Inilah seruan Allah kepada kita. Jadilah kamu orang yang bertakwa dengan sebenar-benar takwa. Bahkan diberikan penekanan, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kamu mati melainkan dalam keadaan beragama Islam, dalam keadaan menjadi orang muslim yang sebenar-benarnya. Kalau kita tengok apakah itu artinya muslim, apakah artinya Islam? Islam itu selamat. Bagaimana kita bisa menerpa diri kita biar selamat? Dengan mengamalkan agama ini, dengan mengamalkan
syariat Allah Subhanahu wa taala yang sangat kita cintai ini. Maka dapatlah kita artikan bahwa Islam itu menyerah, pasrah, tunduk dan patuh kepada titah perintah Allah Subhanahu wa taala dalam menjalankan ketaatan kepadanya. Maka kita tidak berpaling, kita tidak ragu-ragu dalam menjalankan perintah Allah dan Rasul-Nya. Kaum muslimin yang berbahagia, inilah yang diperintahkan Allah kepada kita umat manusia. Kita orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan usahakan jangan kita mati melainkan dalam keadaan muslim. Bahkan dalam ayat lain Allah Ta'ala berfirman bahwa surga itu dijanjikan untuk orang-orang yang bertakwa kepadanya. Ayat yang telah kita bacakan tadi, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Bersegeralah kamu untuk mendapatkan keampunan Tuhanmu dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang Allah sediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Kaum muslimin yang berbahagia, betapa Allah memberikan sugesti kepada kita, memberikan rangsangan kepada kita supaya kita bersemangat dan meningkatkan kemauan untuk menjalankan syariatnya dalam kehidupan kita ini. Yang pertama, carilah keampunannya. Bermohon ampun dari dosa. Jangan biarkan diri ini bergelimang dengan dosa. Yang kedua, hendaklah kita mencari surganya. Mencari surga Allah Subhanahu wa taala ialah dengan mendekatkan diri kepadanya, dengan bertaat kepadanya, dengan melakukan hal-hal yang diperintahkannya dan meninggalkan segala macam yang dilarangnya. Itulah caranya kita mencari surga Allah Subhanahu wa taala. Dan kita harus melakukan hal-hal yang mendatangkan kebaikan, yang mendatangkan pahala, yang mendatangkan ganjar yang baik dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah katakan, surga yang dijanjikan untuk kita orang-orang yang beriman seluas langit dan bumi. Yang akan dimasukkan ke dalamnya adalah orang-orang yang muttaqin. U'iddat lil muttaqin. Disediakan untuk orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang berbahagia, pertanyaannya sekarang adalah, mungkinkah orang seperti kita ini sudah termasuk ke dalam golongan orang-orang yang bertakwa yang dimaksudkan oleh Allah Subhanahu wa taala tersebut? Tentulah dengan segala macam doa kita mohonkan kepada Allah, mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Dan kita harus meyakini, seyakin-yakinnya, bahwa dengan Rahman, Rahim, kasih sayang Allah, kita tergolong orang-orang yang bertakwa tersebut. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang terhormat, memang kemuliaan orang takwa menjadi ukuran daripada harga diri seorang manusia. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mengatakan, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya kamu yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Allah tidak mengatakan yang mulia itu orang-orang yang banyak harta, orang-orang keturunan orang-orang tertentu, atau orang-orang yang banyak ibadahnya. Tidak dikatakan itu orang yang paling mulia. Akan tetapi Allah mengatakan orang yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala ialah orang yang paling bertakwa kepadanya. Mudah-mudahan diri kita bisa menjadi orang yang bertakwa kepada Allah dan dijadikan orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang berbahagia, tanamkanlah rasa cinta di hati kepada agama ini, yaitu agama Islam.
dan timbulkanlah semangat yang menggebu untuk mengamalkannya, untuk beribadah di dalamnya dengan memperbanyak amal dan ibadah kita. Dan ajarkanlah kepada generasi kita, wariskan kepada mereka ajaran-ajaran agama ini, semua ajaran yang terkandung di dalamnya. Kita didik anak-anak kita didik cucu-cucu kita untuk mengamalkannya, untuk melakukan salat, melakukan puasa, dan lain-lain sebagainya. Dan kita ajarkan kepada mereka sejarah orang-orang yang dahulu, orang-orang yang saleh, orang-orang yang baik, orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kita harapkan adalah bahwasanya kita mewariskan kepada mereka ajaran agama Allah yang sangat mulia ini. Dan mereka lah yang akan menggantikan kita untuk menjalankan agama ini dan mengajarkan pula agama ini kepada generasi berikutnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keridhaan kepada kita semua dan menyampaikan tujuan maksud kita yang baik yang diridai oleh Allah. Demikian kaum muslimin yang berbahagia, semoga ada manfaat. Terima kasih atas perhatian dan mohon maaf atas kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.